Itu ilmu memang penting. Penting. Bukan sekedar tarik nafas saja, tapi ini ilmu harus dipenting. Masuk di sini, masuk. Karena ilmu yang banyak mempercepat orang sabar. Ya, mempercepat orang sabar. Paham tentang ini dulu? Oke. Jadi pada saat ya Bu, nggih Bu, siap Bu, siap insyaallah ya, baik Bu. Tapi harus ada cara bersihkan dulu dari badan ini. Maka supaya gampang sistematis, Bu Isa pribadi berdasarkan teori, ya, berdasarkan empirik pengalaman dan ya berdasarkan semuanya akhirnya bikin sebuah teknik. Bu Isa sebut namanya 3M. M pertama mengaku. Mengaku. Pada siapa? Pada Allah Ta'ala. Jangan mengaku sama ibu mertua. Ibu, sebetulnya saya marah, ibu suruh saya beli santan. Itu namanya cari tambahan masalah. Mengaku pada Allah sambil jalan beli santan. Ya Allah, saya sih mau-mau aja beli santan, tapi caranya itu ya Allah. Itu lakukan itu, mengaku. Karena tubuh manusia ini Allah ciptakan penuh pengakuan. Ya, ada agama mungkin teman kita yang kalau melakukan kesalahan dia mengaku pada ya pastornya. Karena memang badan ini perlu pengakuan. Islam lebih hebat lagi, pengakuannya ya minimal sehari 5 kali ngaku sama Allah ya. Jadi M pertama mengaku. Bu Nisa tadi ya, habis tutup telepon duduk dulu sebentar. M pertama mengaku, ya Allah, sebetulnya tadi saya sedih banget ibuku bilang begini terhadap anakku, padahal kan dia juga yang minta, ya Allah. Dia, saya mau ambil anak cucunya, dia yang nangis-nangis. Nah itu boleh, M pertama. Apakah para suami juga boleh mengaku? Boleh, tapi hanya sama Allah. Jangan mengaku pada sahabat, apalagi sahabat lain jenis. Oh digoreng Pak. Oh gitu ya istri kamu. Kalau saya sih nggak pernah gitu, silakan. Maka mengaku pada Allah, ya Allah, istri saya tahu sih memang dia orang Makassar, tapi nggak gitu-gitu banget ya Allah. Boleh begitu. M pertama, ingat, baru langkah 1 loh. Banyak orang mengaku. Kalau mengaku itu sama dengan mengeluh. Dan mengeluh itu yang dilarang. Mengaku teh memang harus ngaku, ya Allah ya. Tapi katanya Bu Aisyah, kalau kita ngomong-ngomong negatif nanti tambah negatif. Kalau tadi ngaku, mengeluh iya. Tapi kalau mengaku sampai langkah pertama itu tidak apa-apa. Itu sama seperti ibu misalnya datang ke seorang dokter, datang ke psikolog. Ibu datang ke dokter, saya tanya misalnya, ibu kenapa kesini, sakitnya di mana? Dilarang mengeluh. Nah apa yang bisa diobatin? Jadi mengaku itu boleh, tapi tidak mengaku terus. Kalau mengaku kebanyakan itu namanya mengeluh. Supaya lagi lebih baik apa? M kedua, melepaskan. Apa sih yang mau dilepaskan? Energi, emosi negatif. Atau boleh istilahnya mengangkat. Karena emosi tidak pernah hilang. Keliru kalau kita bilang, ya Allah, hilangkan marahku. Gak bisa. Karena memang Allah ciptakan otak emosi supaya ada marah program di situ. Kenapa? Karena ada satu masa memang perlu kita marah. Apalagi kalau kita lihat, maaf, Al-Quran diinjak-injak. Masa ibu langsung, nggak apa-apa juga sih. Itu saya nggak tahu ya terbitan mana, nggak boleh gitu. Makanya program emosi tidak pernah hilang.
Cuman kita minta diangkat. Kenapa? Karena emosi harus diangkat. Untuk apa? Menuju emosi positif atau melepaskan. Apa yang dilepaskan? Bukan program emosinya, tetapi energinya. Enak. Ya, energinya. Ya Allah, saya lepaskan marahku ya Allah pada ibu kandungku ya Allah. Nah, di M kedua inilah, di sini teknik yang banyak. Astagfirullahaladzim. Supaya lebih cepat dia naik ke atas levelnya, ibu tambahkan dengan teknik visualisasi. Kenapa? Karena visualisasi kerja otak kanan. Kenapa harus kanan distimulasi Bu Aisyah? Karena jantung di kiri. Kenapa begitu? Karena semua tubuh kiri, termasuk organ-organ dalaman yang ada di sebelah kiri, yang atur otak kanan. Kalau yang kanan yang atur otak mana? Kiri. Jadi saraf kita miring. Iya. Maka besok-besok kalau ada yang bilang, dasar sarafnya miring, bilang, betul. Selama ini ibu kalau diginiin bilang apa? Sekarang kalau ada yang bilang, karena memang ya, karena memang aslinya miring Bu. Ibu, kata ahli neuroscience, kalau otak kiri mengatur kiri, otak kanan mengatur kanan, kita nggak bisa jalan gantian gini. Kita jalannya begini Bu. Ibu mau jalan begitu? Ketemu teman, Bu Vera, makanya bersyukur otaknya miring. Dan diteliti oleh Dr. Roger Wilkes-Barre bahwa otak kiri itu salah satunya otak bahasa, otak bicara. Jadi kalau kita bilang ya Allah, angkat marahku ya Allah, atau kalau kalimatnya pakai melepaskan, ya Allah, izinkan saya melepaskan emosi marahku atau melepaskan energi marahku. Kalau masih pakai kalimat, baik dilafazkan zahir atau sir, baru otak kiri. Pesannya, sarafnya ini, baru jalan yang kanan. Tubuh kanan dibersihkan, tapi kiri belum. Padahal yang menampung itu semua jantung, kolbu. Ya, pernah kita bahas kan, kolbu itu ada otaknya, dia di kiri. Maka untuk mengaktifkan otak kanan, salah satu caranya adalah membayangkan, visualisasi. Bagaimana caranya Bu Aisyah supaya cepat? Ya pada saat istighfar, astagfirullahaladzim, itu kan baru dilafazkan. Kalau dilafazkan kerja otak mana? Kiri-kiri, lafazkan. Yang dibersihkan tubuh yang mana? Nah, betul. Yang ini belum kan? Maka pada saat ibu istighfar, ada baiknya, ya, ini ada baiknya ya. Jadi ibu nggak mesti paksain orang-orang di luar sana istighfar itu harus dibayangkan. Nggak usah gitu juga. Ini buat yang sudah belajar saja. Ada baiknya pada saat istighfar, ibu tahu artinya astagfirullahalazim. Ya, aku mohon ampun pada Allah yang Maha Azim. Dan ibu bayangkan, ibu tadi kan mintanya melepaskan. Astagfirullahalazim. Waktu kalimat itu boleh warna yang pekat, apa yang ibu suka tapi pekat. Saya suka warna hijau, makanya bajunya hijau nih. Saya bisa begini, astagfirullahalazim. Sudah tahu artinya, pas keluar al-azim, itu warna hijau pekat, bukan yang cerah, pekat. Astagfirullahalazim, keluar. Atau tulisan, terserah ibu suka yang mana. Astagfirullahalazim, marah. Tapi kalau tulisan harus lengkap hurufnya, jangan haknya ketekan di sini, marah. Astagfirullahalazim, sedih. Astagfirullahalazim, kesal. Supaya apa kita visualisasi? Ayo, basicnya apa? Supaya menstimulasi otak, karena otak kanan mengatur tubuh yang
Jadi bisa paham ya? Itulah yang disebut ihsan. Dalam hadis Rasulullah SAW bahwa beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Seolah-olah itu kerja otak kanan. Paham ya? Dan tentu hadis ini ada lanjutannya. Seandainya kau tidak bisa membayangkan seolah-olah itu, ya, yakinlah bahwa Allah itu ada. Makanya tadi saya bilang, kalau ada di antara kita nggak sempat ngebayangin tapi yakin Allah itu ada, itu kanan pun sudah bekerja. Ngerti? Jadi nggak usah maksain orang lain, bayangin, visualisasi supaya otak kanan, nggak usah gitu juga. Asal ibu yakin Allah melihat, itu sudah kanan bekerja. Ngerti? Baru M kedua, ini yang agak panjang setiap orang tergantung. Yang selalu orang tanya, Bu Isa, berapa kali istighfar? Saya bilang tergantung, marah sama siapa. Saya kalau sama anak 3 kali istighfar udah naik level emosinya positif. Sama suami 9 kali. Ada sahabat saya bilang, lo mending 9 kali. Emang lo berapa kali? 33 kali. Sama bertasbih dong. Ini yang akan berbeda. Sama siapa? Dan ini juga di sini bisa kita tambahkan, ya, dengan perintah Allah juga, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi Ali Imran 159. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi seandainya tadi Mbak Nesa, ya, kisah Mbak Nesa setelah tutup telepon, M pertama mengaku, ya Allah, saya kok sedih campur kesel dengar ibuku ngomong kayak gitu. Itu boleh Mbak. Tapi M kedua, ya Allah, angkat marahku, keselku, bingungku, sedihku. Atau kalau kalimatnya mau melepaskan, ya Allah, beri izin aku untuk melepaskan energi marahku, sedihku, jengkelku, bingungku. Di sini panjang. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah, beri panjang. Ya, dan boleh ditambahkan, ya Allah, saya maafkan ibuku, ya Allah. Lebih afdal lagi sebut namanya, Fulanah binti Fulan, ya Allah, ampuni ia, ya Allah. Itu ajaibnya apa? Allah betul-betul naikkan emosi kita ke emosi yang positif lagi, masuk ke nafsu mutmainnah lagi. Itu tuh, ya. Boleh nggak sambil nangis Bu Aisyah? Boleh. Apalagi perempuan, kelenjar lakrimasinya Allah ciptakan lebih lebar daripada laki-laki itu. Makanya orang selalu bilang, seniman-seniman selalu bilang bahwa, ya, air mata itu pelipur lara, air mata itu penyembuh luka. Apalagi buat ibu-ibu, nggak apa-apa. Ya Allah, saya maafkan ibuku, ya Allah, gitu. Suami gimana Bu Aisyah? Saya kalau sama suami bukan mengeluarkan air mata, tapi tangan selalu begini. Boleh juga. Karena emosi ini, dia itu selain pesan yang jalan di badan, energinya juga jalan di badan. Kalau pesan lewat sistem saraf, energinya lewat pembuluh meridian, dan selalu bermuara di ujung tangan. Kita kalau lagi marah, makanya kenapa sering menghentak-hentakan tangan dan kaki. Gitu. Ibu zaman dulu kalau lagi marah sama anaknya, karena suaminya, ya, energinya jalan seluruh badan, bermuara di tangan, dan tangan inilah yang cubit anaknya. Kayak bapak kamu aja. Sekarang teknik itu udah nggak boleh lagi dipakai karena banyak mudaratnya. Tapi dia tetap berkumpul di tangan. Jadi bagaimana Bu Aisyah? Makanya sering ibu-ibu kalau lagi kesel marah, ibu-ibu pukul paha ibu kan? Ya Allah, saya maafkan suamiku, ya Allah. Itu boleh, selama ibu tahan pahanya itu, ibu pukul sendiri. Adakah cara lain Bu Aisyah? Ambil bantal, akan lebih tidak menyakiti paha kita. Maka masing-masing di rumah ibu harus siapkan bantal itu. Terserah ibu kasih warna apa.
Ada ibu-ibu yang ekstrim itu bantal di print wajah suaminya. Jadi pas dia marah, bagus juga sih. Suaminya di kantor merasa aduh. Karena energi itu menyambung, Bu. Jangan salah, energi itu nyambung. Makanya zaman dulu kalau mau santet orang itu dibikin boneka, kasih lihat ya, bikin fotonya, tusuk-tusuk, nyambung, Bu. Ya, makanya supaya kasihan suami-suami yang lagi kerja di luar badannya lagi bawa rapat jadi saudara-saudara. Ternyata istrinya mukul buka bantalnya dia tuh. Ya. Jadi bantal biasa saja. Khusus boleh nggak Bu Aisyah? Terserah ibu. Itu semata-mata hanya supaya ibu tidak pukul paha ibu. Ngerti ya Bu? Itu pelajaran apa Bu Aisyah? Itu teknik. Siapa yang ciptakan? Ya manusia. Allah kasih petunjuk. Ya. Allah. Lama-lama semua emosi negatif itu tiba-tiba kok mana ya? Aku udah gak marah lagi. Enggak ya. Itulah namanya releasing. Inilah namanya sabar. Tetap sebut Allah, tapi ingat ada teknik yang dipakai untuk melepaskan energi itu supaya tidak nyangkut di badan kita. Paham ya Bu sampai sini? M kedua saja masih kurang. Kenapa? Rugi. Kenapa? Karena kita punya sinyal. Masih ingat Bu ilmu ini? Kita punya sinyal. Sinyal tidak pernah berhenti. Kalaupun memendek iya. Makanya dikasih cara lagi untuk panjangkan. Tapi tidak pernah berhenti. HP masih bisa itu berhenti sinyalnya. Tapi kita tidak. Yang ada adalah sinyal ini bisa berpisah dengan badan seluler. Sinyal ini namanya badan bioplasmik. Badan kita yang kita pegang, coba Bapak Ibu pegang badan. Ini namanya badan seluler. Di luar ini mengeluarkan bioplasmik. Ya. Sampai jatuh. Masya Allah, sudah naik emosi saya. Ini kayak TV ya, TV Rumil, Masya Allah. Kesian. Baik, sekarang. Jadi sinyal ini yang bisa hanyalah dia berpisah dengan badan seluler. Badan seluler kalau sudah berpisah dengan sinyal ini, badan seluler akan dikembalikan ke tanah. Karena badan seluler ini tumbuh berkembang dari saripati tanah, yaitu dari makanan, minuman yang dari badan bioplasmik mana? Kembali pada Allah. Diletakkan di mana? Iliyin. Di mana itu? Lapisan langit. Yang keberapa? Ketujuh. Apakah semua badan bioplasmik manusia ditaruh Allah di lapisan langit ketujuh? Tidak. Ada beberapa orang tentu yang tidak pernah bersyahadat, jelas disimpan tidak di iliyin tapi di sijil. Mana itu? Lapisan tanah di bawah yang ketujuh juga. Ngerti ya Bu? Nah, kenapa ini kaitannya tadi dengan sabar? Sinyal ini selalu membawa pesan doa. Ya, ini kan saya selalu ajarkan itu kan, pesan niat dan pesan prasangka. Prasangka inilah yang terbagi dua, pikiran dan perasaan. Ya, ibu tadi oke, karena ibu santun kepada orang tua. Waktu dimarahin sama orang tua, ibu enggak Bu, iya Bu. Tapi ibu mulai pikiran dan perasaannya dipengaruhi oleh emosi tadi. Pasti ada kesal, ada marah, ada jengkel. Walaupun ada ilmu bahwa ini ibuku, ada itu ilmunya. Tapi tetap emosi itu mewarnai pikiran dan perasaan. Ya, makanya tadi diakui, ya Allah, saya ini. Ya Allah, saya mohon ya Engkau beri kekuatan untuk saya lepaskan amarah ini. Situ istighfar. Dia akan bersih Bu. Dari badan kita dia keluar. Untung kita nggak lihat Bu. Coba bayangkan kalau ada 100 ibu-ibu,
Kemudian kita minta ibu, sekarang minta ibu lepaskan sekarang kemarahan ibu kepada suami ibu. Kalau ibu sampai lihat ibu begini sama teman ibu, pasti nggak mau duduk dekat. Pasti begitu ibu. Kalau ibu lihat, untung Allah kasih ketetapan tidak usah lihat. Tapi itu works, jadi terjadi, bekerja. Ya, nah, yakini saja karena ini memang diteliti juga. Ya, nah. Tapi setelah ibu luas buang tadi, marahkah, kesalkah, jengkel, itu terbuang bu. Tapi bukan otak emosinya yang terbuang, hanya energinya. Ya, otak emosi tetap ada di sini programnya, nggak bisa hilang. Oke, memang itu sengaja untuk peristiwa yang lainnya, peristiwa yang lainnya, peristiwa yang lainnya. Allah Ta'ala mau lihat, mau mencatat, mau meneliti. Apakah pada saat peristiwa lainnya kita hadapi dengan otak emosi marah, pakai cara apa nih hambaku? Sebut aku tidak, gitu. Karena ada orang lagi marah bukan sebut Allah, sebut nama binatang, ya, bahkan menyebut nama setan. Adakah orang marah menyebut setan? Setan kan ada kan? Disitulah Allah ingin tahu ini. Seorang Aisyah Dahlan pada saat dikasih peristiwa sebagai bentuk ujiannya, dia muncul emosi marahnya, pakai cara apa itu? Itu yang dicatat. Itu yang dicatat. Oh, dia sebut-sebut aku. Ya Allah. Ya. Bunda Korla aja sebut Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa kita Rumilers gak sebut Allah? Ya, saya bangga juga sama Bunda Korlawati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Ya, paham ya bu? Nah, sinyal ini setelah kita buang marah, kesal, jengkel, takut. Misalnya ibu punya penyakit, mau ada tindakan, ibu takut karena tindakannya ini tindakan besar, operasi. Rasa takut, khawatir, itu ada, itu lazim karena kita punya otak emosi. Kenapa? Allah mau lihat hambanya ini sebut aku tidak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Sehingga nanti dia keluar takut dan akan diserap oleh tanah. Makanya banyak filosof, banyak seniman sering dalam puisinya mengatakan, aku kuburkan perasaan marahku kepada istriku. Pernah dengar kalimat itu? Karena memang terjadi. Walaupun misalnya ibu sedang berada di lantai 5, tidak usah juga ibu cepat-cepat turun. Kenapa ibu? Saya mau rilis emosi Bu Aisyah. Kenapa? Supaya dia cepat masuk ke tanah. Nggak usah juga bu. Tetap saja ibu di lantai 5. Yang penting ibu astagfirullahalazim, ibu visualisasikan keluar emosi itu masuk ke tanah di lantai ibu. Kenapa? Karena semua ini ada pori-porinya. Lantai 5 pun lantainya ada pori-porinya bu. Dia akan turun juga. Makanya kasihan tuh yang di lantai 4 tuh. Ya Allah, untung gak kelihatan kan? Ya Allah, nih tetangga di atas lagi marah nih. Turun lagi emosi marah. Untung gak kelihatan. Air saja masih kelihatan untuk kita atasi, tapi energi nggak kelihatan. Bersyukur, ya, oke ya. Nah, dan karena ini jadinya bersih kembali, maka harus ada M ketiga. Apa itu? Meminta. Jadi ibu maunya apa? Bu Nesa, setelah tadi Ibu Nesa mengaku, melepaskan, jadi Bu Nesa maunya apa? Di sini kesempatan. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu. Bukan aku yang sengaja menaruh anakku atau menyimpan anakku pada ibuku, karena aku tahu dia juga sudah berumur ya Allah. Tapi sesungguhnya ibuku juga yang tidak mau cucunya diambil. Nah, gitu ya Bu Nesa ya. Nah, M ketiga di sini nih ngomongnya. Untuk itu ya Allah, saya mohon ya Allah, ya, berikan kekuatan pada ibuku, berikan kebijaksanaan, ya, untuk beliau mau tetap mengurus cucunya. Di situ. Kenapa harus ngomong kayak gitu? Supaya sinyal ini pergi ke ibunda, pergi ke ibunya Bu Nesa. Sehingga kadang-kadang banyak ibu-ibu abis marahin anaknya, abis marahin nyesel. Nah apa aku marahin ya? Gue juga kan sebetulnya yang minta cucu jangan dibawa itu gitu.
Dan pada saat ada doa yang penuh kebaikan-kebaikan ini, ibu ini yang habis marahin tuh, bisa jadi malah dia baik sama cucunya. Sayang sini Le. Ngerti Bu? Dan memang kita nggak lihat ini. Bu Hanim juga tadi beli santan dengan 3M tadi. Terus M yang ketiga, Ibu Hanim berdoa, ya Allah berikan kebijaksanaan pada ibu mertuaku. Setiap dia suruh membeli santan dalam keadaan yang baik-baik, gitu kan. Sehingga besok-besok mertua ibu tetap suruh beli santan tapi ngomongnya asik. Nah, nggak didoain aja lembut, apalagi didoain. Ya, pasti suruh beli santan sama jangan kasih tahu ya, lebihnya buat kamu. Ngerti tentang ini Bu? Inilah teknik rilis, inilah yang bisa disamakan dengan kategori sabar yasbiru, menahan, tidak menekan dan tidak Apa manfaatnya? Oh banyak, nggak bisa saya bilang satu-satu, Masya Allah. Yang pasti adalah baik untuk diri kita, baik untuk sekeliling. Dan ibu jangan salah, sinyal ini membawa pikiran perasaan ibu. Ibu duduk di satu majelis, ibu tidak kenal Bu Vera, tapi kok ibu merasa ya Allah ini orang baik banget ya. Walaupun Bu Vera belum ngomong, belum ngapa-ngapain, karena sinyal ini membawa pikiran perasaan yang senantiasa kita rilis. Banyak keliru. Bu, ngapain ke Hong Kong jalan-jalan? Ngerilis me time. Kalau ibu ngomong ngerilis me time dengan muka kayak gitu, itu masih marah. Ya, ibu ngapain di halaman nanam-nanam? Ngerilis. Itu belum. Terus duduk nonton TV. Bunda ngapain nonton drakor? Ngerilis. Sabar. Itu belum. Malah itu bahaya. Pada saat ibu belum merilis, kemudian ibu nonton drakor tentang perselingkuhan, nambah. Yang tadi belum dilepaskan, ibu nambah peristiwa. Wow. Makanya ibu merasa, kata orang, untuk merilis perasaan nonton kesukaan. Aku sukanya drakor. Tapi kenapa jadi sakit kepala? Karena ibu belum merilis. Bukan tidak boleh nonton lagi drakor tentang tema itu, bukan. Sebelum nonton, lakukan 3M. Makanya sebelum dinyalakan tuh TV, mengaku, ya Allah kesel sama suami. Kita boleh sebut apa peristiwanya. Bukan Allah tidak tahu, bukan. Manusia pada saat menyebutkan peristiwanya, sambungan otaknya di otak ini yang penuh dengan pengalaman bermacam-macam. Jadi di otak ini kan ada sambungan, ibu pernah belajar ya sama saya dengan ini ya. Itu dia menuju sambungan yang peristiwa apa yang mau dilepas, yang supaya tidak terikat kuat. Ya Allah saya kesel banget, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, saya pergi jauh-jauh ke Jepang, WA suami cuman dibaca, nggak dibales, status online. Gitu-gitu aja kita kesel kan Bu? Itu nggak boleh dianggap nggak apa-apa, nggak, bukan gitu. Memang sudah kita masukkan ilmunya bahwa laki-laki memang cuman 7.000 kata per hari, apalagi malam hari sudah habis bis kuotanya, itu ilmu. Tetapi emosi ini tetap ada reset, harapan-harapan untuk dibalas minimal begini doang, tapi tidak terjadi. Itu ada, itu harus ya Allah mengaku, saya kesel ya Allah, saya WA suamiku ya nggak dibalas padahal status online. Kalau temennya aja. Nah di situ ibu boleh tuh yang begitu-begituan keluarkan di M pertama. Kalau temennya aja pasti itu. Boleh di situ Bu, M pertama. Gunakan kesempatan itu, keluarkan kewanitaan ibu semua. Ya.
Setelah itu M kedua, ya Allah, angkat marahku ya Allah. Jadi kalau minta angkat marah, ibu bayangkan level emosi naik ke atas. Ngerti bu? Marah di mana? Lihat levelnya bu. Di bawah Kalau ibu bilang ya Allah angkat marahku, ibu langsung bayangkan tangga ini. Itu lebih percepat. Untuk ke mana? Ke semangat lagi, ke menerima lagi. Ya Allah angkat marahku ya Allah. Bayangin itu cara membayangkannya. Nggak perlu juga keluar gitu, dia bayangin. Tapi kalau ibu, ya Allah berikan saya kekuatan untuk melepaskan marahku ya Allah, itu boleh tuh keluar dari mulut. Ngerti caranya? Ya. Dan ibu ingat, karena marah di bawah sombong dan ibu mau kesemangat atau mau menerima, maka ibu pada saat istighfar, astagfirullahaladzim, ibu bayangin, ibu nanti ada perasaan dan pikiran masuk ke sombong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus tiba-tiba ya istighfar keempat itu ada di benak kita tuh. Kalau aku aja dia kemana-mana WA langsung aku jawab astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berarti itu di level sombong. Nggak apa-apa bu, itu sudah mulai naik. Tapi ibu tidak boleh berhenti istighfar. Kalau ibu berhenti istighfar, sikap ibu ambil HP, ibu chatting dia dengan marah-marah. Oh gitu ya. Atau ibu voice note. Oh gitu ya, gitu ya, gitu ya. Itu lagi ekspresif lagi. Belum lagi sabar itu. Jadi karena memang mau menuju tangga berikutnya, kita akan lewati tangga yang ada di atas itu. Saya kalau udah rasa perasaan kayak gitu, tuh kan kalau saya aja, tuh saya dalam hati udah gembira secara ilmu. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, itu secara ilmu. Karena tahu bahwa ini tangganya. Istighfar terus, astagfirullahaladzim ya Allah. Terus saya bayangkan dia naik tangga lagi, astagfirullahaladzim. Dan ingat ya, dari sombong ke atas istighfarnya perbanyak. Karena sombong inilah sifat setan yang ada pada diri kita, karena ada di otak emosi. Dan juga dengan makhluk halus yang mendekati kita, dasim mendekati kita. Emang gitu suami kamu kan? Coba udah 30 tahun, 3 tahun kamu gitu kan, gitu. Tuh, belum tentu suami orang lain. Nah itu ada bisikan di situ. Makanya ibu kalau ada rasanya bisikannya dari luar, ibu ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi. Harus pakai semuanya tuh, mengingat Allah. Karena Allah ajarkan kalimat-kalimat kalau ya menghempaskan syaitan pakai ta'awuz. Ya. Untuk mengaku pengakuan kita punya salah pakai istighfar. Ya, untuk penghambaan pakai ini, pakai ini. Itu pakai semua, Bu. Sampai sini mengerti tentang ini. Ya. Dan tentu sekali lagi M ketiga, meminta. Jadi maunya apa? Jadi ibu maunya apa? Makanya sebelum berdoa ibu tanya, jadi saya maunya apa ya? Karena ada ilmunya bahwa nggak mungkin malam itu dia balas, karena bisa jadi ketiduran. Karena HP kalau ketiduran tetap juga status online. Dan dia laki-laki 7.000 katanya pasti sudah habis kuotanya. Maka minta di M ketiga, ya Allah saya mohon ya Allah berikan petunjuk pada suamiku ya Allah. Insya Allah habis sholat subuh dia balas WA aku. Minta. Dan itu sering banget terjadi. Bukan sering, selalu. Habis sholat subuh saya sudah doa cepat-cepat buka. Tarang, apa kata suami saya? OKEY. Itu pun sudah karena ada ilmu. Untung tulisan di bawahnya tuh saya tahu banget tuh, kalau masih pagi oke-nya agak panjang, OKEY. Kalau malam O sama K doang. Cuman kalau pagi masih ada kalimat bawahnya, jaga kondisi. Ya Allah. Pak, istri dijawab WA panjang dikit aja udah seneng banget Pak. Itu saya tuh otomatis tuh ini di HP saya taruh di kalbu saya. Ya Allah. Walaupun saya tahu itu copy paste. Karena kemarin pun begitu, kemarinnya juga begitu. Tapi buat saya pada saat suami saya mau dia tulis walaupun itu copas, berarti dia ada niatan. Kenapa? Karena laki-laki sulit menulis lebih panjang. Makanya kalau kita suami ulang tahun, ibu-ibu itu beli kartunya kosong. Kita yang menulis dear my husband, tulisan kita. Happy Omul Mila, tanda tangan. Bapak-bapak nggak begitu. Dia cari kartu yang sudah ada tulisannya, tinggal tanda tangan.
Bukan tidak peduli, bukan. Tapi memang bawah sadarnya mengatakan cari aja yang ada tulisannya. Kamu ngomongnya cuma sedikit 7.000 kata, tinggal tanda tangan. Mengerti ini? Nah, itu namanya ilmu. Jadi perpaduan ilmu yang ada di otak kita di depan ini, di akal ini, dengan kepandaian kita bagaimana memanage limbic system, emosi dan batang otak, maka insya Allah inilah Allah catat menjadi sebuah sabar. Karena surga menunggu orang-orang yang sabar. Ada surga khusus pintu sabar. Ibu merasa nggak kuat ya saum, nggak kuat saum sunnah Senin Kamis, kan ada ibu-ibu merasa begitu. Tapi karena ibu tadi selalu ya berupaya mengaku, melepaskan dan meminta, karena itu teknik releasing yang disebut sabar, masuk surganya ibu bukan karena sholat atau puasanya yang banyak sunnahnya, tapi teknik ibu mengelola itulah masuk surga di situ. Insya Allah. Belum lagi surga akhirat, surga dunia sudah terus menanti kita di rumah kita. Sampai sini bisa ngerti, Bu? Coba 3M. M pertama, M boleh mengaku sama siapa? Boleh banyak nggak cerita sama Allah? Boleh. M kedua apa? Melepaskan atau mengangkat. Disinilah istighfar perbanyak, disinilah teknik ingat Allah banyak, disinilah visualisasi dipakai. Kalau ibu minta mengangkat, bayangkan tangga-tangga itu boleh tambahan, Bu. Saya itu sampai hafal itu, Bu. Sengaja memang untuk stimulasi otak kanan supaya kolbu saya juga bersih, ya. M ketiga, meminta. Jadi maunya apa? Karena kalau ibu tidak minta, sinyal ini tidak membawa pesan apa-apa, maka ibu rugi, kosong. Sama ibu nih, ibu sudah ya punya HP, ya kan, kualitasnya bagus, nggak lagi 4G, mungkin 5G, pulsanya lengkap, baterai cukup bahkan full 100%, ya. Terus ibu misalnya kirim pesan sama suami, tapi ternyata pesan itu kurang baik, untung suami nggak baca, maka ibu tadi yang dimaksud 3M itu ibu mendelete dengan mencet delete for everyone, ya. Oke kan? Nah, yang diterima suami apa sih itu? Hah? Bahwa pernah ibu tulis dan terhapus. Itu bikin kesel suami loh. Mau ngomong apa sih sebetulnya ini ya? Itulah makanya ibu harus tulis pesan berikutnya. Itulah yang dimaksud M ketiga. Jadi maunya apa? Maaf ayah, tadi salah ketik hehehehehe. Itu perempuan. Ibu tulis lagi apa maunya di situ. Sama sinyal ini ibu sudah bersihkan dari kemarahan, kekesalan, ya, dengan M pertama, M kedua, M ketiga. Jadi maunya apa, Bu? Supaya sinyal ini membawa doa ibu, harapan ibu, maunya ibu kepada orang yang tadi ibu sedang memaafkan. Ngerti, Bu? Ngerti? Termasuk tadi sama istri misalnya, ya. Ya Allah, ini punten cuman contoh saja Pak Agus ya. Kalau betul juga itu di luar kepengetahuan saya, ya. Karena suami-suami juga pasti punya perasaan-perasaan, kenapa ya istri saya kayak gini? Atau laki-laki sudah berpikir, saya salah apa lagi? Pulang salah, nggak pulang salah, itu sering loh, ya. Makanya banyak laki-laki mengatakan, untuk mengetahui ilmu ekonomi saya cukup baca 3 buku referensi. Untuk mengetahui otak perempuan, saya harus ikut rumil setiap saat. Itu kata bapak-bapak. Paham ya, Bu?